Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wala haula wala quwata illa billah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal maidatil hasanati wajadilhum billati hiyal ahsan. Inna rabbaka huwa a'lamu bima dhalla an sabilih wa huwa a'lamu bil muhtadin. Wa qala aidan a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa ma alaina illal balagul mubin. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, balighul anni walau ayah. Puji syukur alhamdulillah kehadirat Allah kita panjatkan atas segala nikmat yang dikaruniakan kepada kita. Alhamdulillah, pada kesempatan ini kita bertemu kembali dalam rangka membahas tema tentang model-model dan etika berdakwah. Dakwah bermakna mengajak, menyeru manusia kepada jalan Allah sebagai ajakan yang diperintahkan oleh Allah, sebagai kelanjutan dari tugas para Rasul Allah. Maka seorang pendakwah atau da'i harus memiliki kualifikasi dan etika yang harus melekat pada dirinya sebagai seorang yang mengajak kepada jalan Allah. Mengapa? Karena berdakwah adalah menurut salah satu ayat dalam Al-Quran suatu tugas, suatu profesi yang amat sangat mulia. Tidak ada ajakan, seruan, ucapan atau tutur kata selain daripada tutur kata yang mengajak kepada jalan Allah. Karena itulah mengajak kepada Allah disebut sebagai suatu tugas yang tak tertandingi dengan aktivitas yang lainnya, karena dia adalah ucapan-ucapan, perbuatan-perbuatan, contoh-contoh dalam rangka mengajak manusia ke jalan Allah Subhanahu wa taala. Maka seorang dai dituntut untuk memiliki etika yang melekat pada dirinya dalam rangka menjalankan tugasnya, supaya tugasnya itu efektif dan membawa kepada keberhasilan dalam aktivitas dakwahnya. Nah, di antara perintah untuk melakukan kegiatan dakwah dan bagaimana dakwah itu dilakukan, maka kita bisa merujuk kepada surat An-Nahl ayat 125. Di dalam surat An-Nahl ayat 125 dikatakan, ud'u, ajaklah kepada jalan Tuhanmu, bil hikmah, dengan hikmah, wal mau'idatil hasanah, dengan persuasif, dengan edukatif, dengan ajakan-ajakan yang simpati, wajadilhum billati hiyal ahsan, dengan bertukar pikiran, dengan berargumentasi dengan cara-cara yang bermartabat dan terhormat. Karena jikalau dakwah itu dilakukan tidak persuasif, tidak edukatif, memukul tidak merangkul, mencerca tidak mengajak, maka bisa dipastikan orang yang diajak akan menjauh dari apa yang kita seru itu. Oleh karena itulah, maka seorang dai, seorang pendakwah
dia harus mendahulukan dengan cara-cara bil hikmah, dengan cara-cara persuasif, edukatif, lebih-lebih dengan contoh-contoh konkret, dengan perbuatan-perbuatan yang positif, dengan argumentasi-argumentasi yang bertanggung jawab, bermartabat, sehingga betul-betul ajakan itu dilakukan dengan cara yang sebaik-baiknya. Inilah etika, akhlak yang patsun yang mesti dimiliki oleh siapapun yang bergerak di bidang mengajak orang untuk kepada jalan Allah. Termasuk di dalamnya bagaimana kita meyakinkan dan mendidik orang-orang yang terdekat di sekitar kita. Kenapa? Karena dakwah adalah ibda bin nafsik, kata Rasulullah. Mulai dari diri sendiri. Ajak orang-orang yang di luar diri kita, sebagaimana dalam Al-Quran dikatakan bahwa jagalah dirimu dan keluargamu dari siksa api neraka. Pertama yang mesti kita selamatkan adalah diri kita sendiri. Setelah itu adalah orang-orang yang menjadi tanggung jawab kita. Siapa? Istri kita, anak-anak kita, keluarga terdekat kita, dan seterusnya, dan seterusnya. Maka jelas sekali bahwa dakwah itu dimulai dari yang terdekat, yaitu diri kita, kemudian kepada orang yang menjadi tanggung jawab kita, istri, anak, dan seterusnya, dan seterusnya, dan seterusnya. Kemudian setelah itu bagaimana dakwah itu mesti dilakukan dari zaman ke zaman, dari masa ke masa. Cara orang berdakwah tentu berbeda-beda sesuai dengan tuntutan dan keadaan kondisi yang melingkupinya. Dakwah yang kita kenal adalah yang pertama dilakukan jika itu dengan lisan, maka dakwah itu dilakukan dalam hitobah diniyah, dalam pidato-pidato keagamaan. Misalnya di dalam khutbah Jumat, di dalam khutbah Idain, dua Id, Idul Fitri maupun Idul Adha, atau sholat khusyuk dan khusyuk, sholat khusyuk dan sholat khusyuk. Di situ juga ada hitobah diniyah berupa tausiah-tausiah, berupa nasihat-nasihat, berupa pesan-pesan keagamaan untuk mengingatkan manusia agar bertakwa kepada Allah. Itu adalah salah satu bentuk daripada dakwah. Nah, dakwah dalam bentuk lisan bisa di dalam hitobah diniyah seperti dalam khutbah Jumat, bisa dilakukan dalam bentuk tabligh akbar, ceramah umum, atau dilakukan di dalam ruang-ruang publik seperti di lapangan, di stadion, atau dimanapun yang sifatnya mengumpulkan orang banyak dan di situ disampaikan pesan-pesan keagamaan. Ada juga dakwah dalam bentuk dengan tulisan. Tadi dengan lisan, sekarang dengan tulisan. Dakwah dengan tulisan bisa kita lakukan melalui media cetak, misalnya koran, misalnya majalah, misalnya menulis dalam buku. Tetapi zaman sekarang lebih canggih lagi. Dakwah tidak hanya dilakukan oleh mengumpulkan orang banyak di satu tempat ibadah, misalnya stadion atau lapangan, atau di tempat-tempat publik. Bisa juga dengan tulisan melalui koran, majalah. Bisa juga sekarang ini dakwah melalui digital dengan menggunakan platform media sosial, misalnya melalui Twitter, melalui WA, melalui
Instagram, melalui pokoknya platform media sosial dapat digunakan untuk berdakwah, mengajak manusia kepada jalan Allah. Karena itulah seorang dai mesti mengikuti zaman, mesti mengikuti tren yang berlaku pada zamannya. Maka seorang yang berdakwah di era digital seperti sekarang ini, maka kemampuan menggunakan platform media yang terbaru mesti untuk dikuasai dan dikenal. Karena itu bisa menjadi ladang untuk dijadikan sarana kita dalam berdakwah. Maka dari itu setiap waktu dan saat, setiap generasi yang satu dengan yang lainnya, cara dan tantangan dakwah selalu berbeda. Kemampuan, skill yang dibutuhkan dari seorang dai juga tidak mesti harus sama dengan pada masa dahulu kala. Jika zaman dahulu kala mengumpulkan orang banyak misalnya dengan menggunakan media wayang golek, menggunakan wayang-wayang kulit kalau di Jawa, kalau di Sunda wayang golek. Itu dulu, tapi sekarang ada cara dan model yang terbaru yang berbeda dengan masa lalu. Karena itulah kemampuan, kualifikasi dai dari masa ke masa berbeda, meskipun inti ajaran pesan yang disampaikan adalah tidak jauh berbeda, yaitu meneruskan apa yang diteruskan, apa yang disampaikan, apa yang didakwahkan oleh Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Toh Nabi Muhammad sekalipun adalah melanjutkan estafet kepemimpinan dakwah yang dilakukan oleh para nabi sebelumnya. Itulah anak-anakku sekalian, jadi ada yang sabitah, ada yang tetap, ada yang konstanta dalam dakwah, ada yang menjadi pakem dan ketentuan yang tidak berubah, ada juga yang tagoyur, yang berubah. Yang tetap, yang konstanta adalah apanya? Adalah pesan utamanya, yaitu risalah tauhid yang diajarkan oleh para nabi. Cara modelnya adalah itulah yang tagoyur, yang berbeda. Jadi sekalipun kita ini dakwah di akhir zaman,